Halo, kembali lagi di episode 2 dari podcast yang sebenarnya udah agak lama juga nih sejak podcast yang pertama itu dirilis, ya kan? Ya kan? Nah, podcast episode kedua ini udah lumayan berbobot sedikit topiknya karena di sini kita akan membahas mengenai novel klasik atau novel yang bestseller di hampir semua negara. Aku nggak tahu, nggak ngitung ada berapa negara yang bestsellerin novel ini, jujur aja lah ya. Dan di sini mungkin kalian juga udah pernah sering lihat atau mungkin pernah baca juga judul yang ini. Judulnya itu The Alchemist atau mungkin bahasa terjemahannya itu Sang Alkemis yang ditulis oleh Paulo Coelho. Dan di sini aku juga udah lumayan sering kan mention novel ini kalau memang bagus dan message-nya juga lumayan deep dan apa ya banyak banget hal yang bisa kita dapatkan dari novel yang ini. Dan apalagi Gramedia itu sekarang udah ngeluarin versi yang baru, versi cetak ulang yang beneran bagus gitu lah ya covernya. Jadi mendukung mendukung ceritanya yang juga bagus. Nah, di sini tuh aku akan mengundang beberapa orang atau beberapa tamu yang adalah teman-teman dari member BookTube ID. Jadi di sini mereka juga akan nge-sharing nih ke kamu-kamu semuanya mengenai novel yang akan kita bahas di episode kedua podcast ini. Dan sebelumnya mungkin video ini itu dibikin untuk memenuhi prom yang nomor 2 dari Bookbediet dan yang aku juga adakan sama Kak Rachel. Jujur aku lupa ya pertanyaan prom yang di nomor 2 ini tuh apa, tapi yang pasti video ini dibikin untuk memenuhi prom yang nomor 2 itu. Dan aku memilih judul The Alchemist atau Sang Alkemis yang ditulis oleh Paulo Coelho. Nah, kita kembali lagi di sini akan ada 3 teman dari BookTube Indonesia yang akan mengisi selanjutnya nih mengenai pendapat mereka tentang novel Sang Alkemis ini dan aku kayaknya udah nggak sabar banget untuk mendengarkan pendapat dari mereka-mereka semua. Nah, di sini yang pertama itu adalah Kak Fania dan kalian bisa coba dengarkan apa yang dikatakan sama Kak Fania mengenai novel yang ini. Halo Kiki dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Fani dari channel YouTube Make Your Books. Nah, karena kali ini Kiki ngajakin aku untuk ngebahas buku Paulo Coelho yang berjudul The Alchemist atau Sang Alkemis. Jadi, ya langsung tanpa berlama-lama lagi aku akan bahas. Buku ini tuh udah lama aku baca, sekitar bulan Mei 2020. Dan buku The Alchemist ini merupakan karya Paulo Coelho pertama yang aku baca. Menurut aku buku ini tuh bagus dan aku sangat suka sama buku ini. Walaupun banyak pro dan kontra tentang buku ini, hal tersebut gak mengusik aku sama sekali gitu. Dan aku tetap suka. Kenapa? Karena banyak sekali pelajaran kehidupan yang bisa aku ambil dari buku ini. Dan bahkan banyak kutipan-kutipan di buku ini yang menginspirasi aku. Salah satunya adalah kutipan di halaman 39. Bunyinya kayak gini. Kalau setiap hari terasa sama saja, itu karena orang-orang tidak menyadari hal-hal indah yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari, seiring terbitnya matahari. Tuh kan, bagus kan? Terus nih ya, satu lagi ya. Kutipan dari halaman 195. Bunyinya seperti ini. Itulah yang dilakukan para alkemis. Mereka menunjukkan bahwa kalau kita berusaha menjadi lebih baik, segala sesuatu di sekitar kita akan ikut menjadi lebih baik. Dan ini tuh benar-benar menginspirasi aku gitu untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hidup aku. Dan berusaha untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena aku yakin jika diri aku sendiri bisa berusaha untuk lebih baik lagi, maka segala hal di sekitar aku tuh pasti akan ikut untuk lebih baik lagi. Dan yang paling aku ingat dari buku ini adalah kisah petualangan hidup dari seorang anak laki-laki untuk meraih mimpinya. Kalau gak salah namanya si Santiago ya. Dan si Santiago ini atau anak laki-laki ini dalam mengejar mimpinya dia banyak melakukan petualangan. Dan sesulit apapun kondisi yang harus dia hadapi untuk meraih mimpinya itu dia tidak menyerah. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai para pembaca supaya kita tuh gak mudah menyerah
dalam meraih mimpi. Sesulit apapun jalan yang harus kita tempuh, jika kita yakin, terus kita mau berusaha, terus kita juga tidak mudah menyerah, dan yang paling penting adalah selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa meraih mimpi kita. Dan pokoknya buku ini bagus banget, aku rekomen buku ini untuk kalian baca. Dan dari aku pribadi, aku kasih rating buku ini 4 dari 5 bintang. Ya, oke, sekian dulu ini bincang-bincang aku tentang Alchemist. Semoga bisa meracuni teman-teman semua untuk baca buku Paulo Coelho The Alchemist ini. Oke deh, thank you semuanya. Nah, itu tadi adalah pendapatnya Kak Fania ya mengenai novel Sang Alchemist ini. Dan kayaknya Kak Fania ini kedengarannya seneng banget karena banyak banget quotes yang bisa diambil dari novel ini. Dan aku juga setuju karena memang lumayan banyak quotes yang bisa didapatkan dari novel Sang Alchemist ini. Nah, untuk tamu atau teman yang kedua yang akan menemani kamu dalam menjabarkan gitulah ya mengenai novel Sang Alchemist ini adalah Kak Fatia. Dan di sini aku akan langsung melemparkan ke Kak Fatia. Jadi kamu bisa dengerin juga nih gimana sih pendapatnya Kak Fatia mengenai novel Sang Alchemist. Hai semua, kenalin aku Fatihah dari channel Fatihah M. Di video Reski kali ini tuh agak sedikit berbeda ya guys, karena aku diminta oleh Reski untuk mengungkapkan, maksudnya membahas tentang sebuah buku yang berjudul The Alchemist karya Paulo Coelho. Jadi buku ini itu udah aku baca belum lama ini sih, tapi kayak pas sebulan gitu atau kayak sekitar April atau Mei gitu. Nah, pas aku baca buku ini tuh awalnya aku masih underestimate. Maksudnya aku kayak rada pesimis buat lanjut baca. Aku takut kalau buku ini tuh bukan di ranah bacaan aku. Nah, pas akhirnya aku sampai di tengah buku, aku kok rasanya makin penasaran gitu. Kayak seru aja buat bacanya. Intinya aku udah tergugah sih pas baca pertama kali buku ini. Selain itu juga buku ini tuh memberikan kesan tersendiri. Jadi kan The Alchemist itu ceritanya tentang seorang pengembala dari Andalusia yang bernama Santiago. Yang dia itu tuh mau pergi ke Mesir buat nyari harta karun. Nah, hal yang paling aku ingat dari buku ini tuh adalah perkataan si perempuan tua Gypsy yang bilang ke Santiago, dia bilang kayak gini, dalam hidup ini justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa. Itu tuh kayak pas denger lagi pas baca momen itu tuh kayak aku ya bener juga ya, maksudnya ada beberapa hal yang mungkin terlihat sederhana menurut kita, tapi justru hal sederhana itu merupakan hal yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Maksudnya kita tuh nggak pernah tahu apa-apa aja kalau misalkan hal sederhana itu bisa membuat kita bahagia misalnya, atau emang itu yang kita butuhkan gitu ya. Nah, lanjut. Yang aku sukanya dari buku ini tuh adalah karena buku ini mampu membawa kita ikut berpetualang dengan ceritanya yang tidak membosankan dan pokoknya tuh seru gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau baca buku ini tuh aku rekomendasi banget buat kalian baca. Oke, thank you buat kalian semua yang udah denger. Bye bye. Nah, itu tadi adalah pendapatnya Kak Fatia yang ternyata juga sama ya kayak Kak Fania, yaitu sama-sama mempunyai atau menemukan quotes yang emang bagus banget. Dan emang ya novel ini tuh aku bisa bilang kayak banyak banget yang bagian-bagian yang bener-bener quotable dan bener-bener kayak pingin aku masukkan ke caption-caption Instagram gitu, atau pokoknya kalimat-kalimatnya tuh beneran indah tapi juga nampol gitu. Jadi bukan kayak cuman sekedar indah yang cuman ala-ala gitu, bukan. Dan pokoknya aku juga setuju dengan kedua teman yang sudah hadir di episode kedua dari podcast ini. Kalau memang Sang Alchemist ini banyak banget menggambarkan pelajaran tentang kehidupan. Dan sebenarnya di sini aku juga suka dengan novel ini kayak benar-benar apa ya, impactful gitu, dan juga memberikan sebuah pengalaman membaca yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan enggak tuh. Dan di sini mengenai apa ya, kebagusan atau mungkin keestetikan dari unsur yang ada di dalam novel ini juga bikin aku kayak makin merenung gitu. Dan novel ini ternyata tidak kusangka-sangka bikin merenung.
dan bahkan menjadikan novel ini sebagai best books di tahun 2022 ini. Dan aku juga gak nyangka sebenarnya kalau Paulo Coelho ini apa ya, mampu membuat cerita yang mungkin bisa dibilang relatable gitu, meskipun dengan cara yang nggak biasa, karena memang kebanyakan novel-novelnya Paulo Coelho ini kan genrenya kayak magical realism tapi yang ada sihirnya gitu. Jadi kayak agak agak menyimpang dan agak sedikit out of the box gitu lah ya. Tapi surprisingly aku suka dan mungkin ribuan atau jutaan orang lain di luar sana juga suka sama si karyanya Paulo Coelho yang ini. Dan untuk mengenai novel Sang Alchemist ini kayaknya emang nggak perlu diragukan. Bahkan kalian mungkin udah sering lihat juga kan, kalau novel yang ini tuh kayak bestseller di mana-mana dan mungkin sering dibicarakan dan masuk ke kategori buku-buku yang wajib dibaca minimal sekali seumur hidup. Dan aku jadi kayak setuju kenapa kategori atau gelar seperti itu diberikan ke novel Sang Alchemist ini. Jadi kayak apa ya? Ya kayak deserve lah ya. Bener-bener mungkin novel yang membukakan mata. Bahkan aku pernah baca atau lihat juga kalau Mark NCT itu ternyata suka banget sama novel yang ini. Dan ya setelah selesai aku baca, akhirnya I know kenapa dia bisa suka banget dan kayak berasa kembar aja gitu sama Mark. Agak mimpi sebenarnya tapi ya that's what I felt. Dan aku juga apa ya, kayak nggak perlu meragukan lagi sekarang kayaknya karya-karyanya Paulo Coelho. Bahkan apa ya, mungkin karya-karyanya Paulo Coelho ini bisa membawakan atau menyelipkan pesan-pesan yang mungkin tersembunyi atau nyempil gitu. Jadi makanya aku pengen coba untuk baca juga karya-karya lain dari Paulo Coelho. Dan di sini eh mungkin beberapa teman-teman yang udah pernah baca novel Sang Alchemist ini juga merasakan hal yang sama kali lah ya, mengenai apa ya, mungkin bisa dibilang impact-nya atau mungkin pesannya gitu terhadap teman-teman setelah selesai membaca novel yang ini. Ya meskipun kalau aku lihat di Goodreads tuh kayak masih ada yang kurang suka gitu atau mungkin aku nggak ngerti ya mereka kurang sukanya tuh kenapa, mungkin karena tidak merasa relate atau mungkin nggak ngerti sama ceritanya yang jujur aja memang ceritanya itu ganjil sebenarnya karena baik tokoh, alur maupun situasinya tuh memang ganjil banget. Jadi baca novel ini tuh kayak yang nggak bisa pelan-pelan, santai, ringan gitu kayak nggak bisa sih menurut aku. Tapi ya tergantung karena aku sebenarnya ngabisin novel ini kayak 2 apa 3 hari gitu. Tapi selain itu karena emang gaya penceritaannya tuh enak. Jadi ya sebenarnya meskipun temanya ganjil, aneh gini ya aku tetap apa ya, bisa menikmati ceritanya secara keseluruhan. Dan ya itu tadi sih, mengenai bagaimana penulisnya mampu meletakkan apa sih namanya itu kayak pesannya gitu atau pesan moralnya itu di bagian terakhir banget yang ya bikin novel ini tuh ditutup dengan cara yang bagus. Endingnya tuh kayak bukan yang cliffhanger banget tapi bener-bener ending yang bikin kita tuh jadi terpukul kayak tertampol gitu, kayak bener-bener dibuat mikir dan dibuat merenung lah ya. Jadi makanya aku benar-benar rekomendasikan ke banget novel Sang Alchemist ini ke kamu semuanya. Dan beberapa teman tadi juga udah setuju. Dan kalau kamu sendiri gimana? Apakah setuju atau mungkin kamu punya pendapat yang kayaknya enggak ada, kayaknya novel Sang Alchemist ini kayak cuma overrated aja, kayak apaan sih gitu. Ya boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Dan dengannya aku mau ngakhiri dulu episode kedua dari podcast ini, yang kalian bisa tungguin lagi episode ketiganya mungkin di bulan depan atau kapanpun, yang ya mungkin kalian harus pantengin terus lah ya untuk segmen podcast ini yang masih kecil-kecilan, yang memang gak yang se-wow apa ya podcast dari orang-orang lain gitu. Tapi ya ya, semoga aja sih beberapa orang dari penonton ini ada yang suka dengan segmen baru dari channel yang ini. Jadi ya kayak gitu aja untuk episode kedua dari podcast yang ini. Aku akhiri dulu videonya atau podcastnya sampai sini. So kita akan ketemu lagi di episode yang ketiga. Dadah.